Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dida Hanum Pradipta. Pada video ini kita akan melanjutkan playlist dari Oracle Always Free Tier. Di part 2 kemarin kita telah berhasil mengamankan slot VPS gratisan dari Oracle dan statusnya kemarin udah running ya. Nah, lalu di part ketiga ini masuk ke fase yang paling penting bagi seorang DevOps Engineer, yaitu OS hardening dan Zero Trust Networking. Hari ini kita tidak hanya sekedar masuk ke server menggunakan SSH, namun kita akan merombak keamanan bawaan dari server. Kita akan memasang firewall internal, satpam pendeteksi bot, mengunci total pintu masuk server dari publik, lalu menjembataninya secara private ke jaringan kita menggunakan VPN Tailscale. Di akhir, kita akan menstandarisasi server ini menggunakan Docker Engine yang terbaru agar siap tempur untuk menjalankan aplikasi teman-teman sekalian. Agar tampilannya ini lebih mudah, lalu memanajemen servernya juga lebih leluasa, kita akan menggunakan SSH klien modern bernama Termius. Oke, kita ke bab pertama, yaitu Secure Ingress. Ini adalah anatomi terminal cloud. Di sini menggunakan logika asymmetric cryptography, yaitu koneksi passwordless menggunakan sepasang kunci public key di server dan private key di laptop. Metode inilah yang mencegah serangan brute force otomatis oleh bot, karena autentikasi terjadi melalui tanda tangan digital transkripsi yang tidak dapat ditebak seperti password pada umumnya. Prinsipnya, jangan pernah login sebagai user root. Gunakan konsep less privilege untuk menghindari kesalahan fatal. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dashboard Termius. Silahkan teman-teman bagi yang belum memiliki, belum menginstal, silahkan mendownload Termius di official Termiusnya. Silahkan diinstal sesuai dengan operating system yang teman-teman gunakan. Selanjutnya, apabila sudah masuk ke dashboard Termius, teman-teman bisa ke menu keychain. Di sini kita akan mendaftarkan terlebih dahulu untuk key atau kunci masuk ke server. Pertama kita klik new key di sini, lalu teman-teman bisa labeli, lalu private key dan publicnya silakan teman-teman masukkan dari yang sudah kita download kemarin. Teman-teman bisa buka menggunakan notepad atau menggunakan VS Code atau bisa melalui terminal. Juga bisa drag and drop untuk private key-nya di sini. Sekarang kuncinya sudah kita buat, lalu buat hostnya. Teman-teman silahkan klik select host di sini. Biasanya kita harus buat dulu di menu host di sini, tapi teman-teman bisa langsung buat di menu keychain. Teman-teman tinggal klik new host di sini. Oke, di sini sekarang tinggal masukkan IP publik dari server Oracle yang telah kita buat kemarin. Oke, selanjutnya setelah teman-teman menambahkan IP publiknya di sini, lalu membuat label atau nama dari servernya atau hostname, selanjutnya kita masukkan SSH ini ke port mana. Kalau defaultnya kemarin kita lihat yaitu port 22 untuk SSH. Lalu untuk username-nya kita membuat menjadi Ubuntu. Untuk passwordnya ini kita kosongi, silahkan klik pada bagian tambah ini, lalu pilih key, lalu pilih key yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita klik save. Apabila sudah, langsung kita export and attach. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mengekspor dan attach. Lalu kita kembali ke bagian menu host. Lalu teman-teman silahkan klik 2 kali di server yang ingin dibuka. Kita klik 2 kali. Otomatis nanti terminal akan menghubungkan kita ke server. Di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke server Oracle kita menggunakan bantuan SSH client yaitu Termius. Baik, sekarang kita akan mencoba mengganti hostname menggunakan command sudo hostnamectl set hostname dengan nama hostname. Oke, teman-teman, saya sudah mengetikkan komennya di sini. Lalu saya ingin mengubah hostname-nya yang sebelumnya foul main not main server nanti menjadi foul not main server. Oke, sekarang kita coba enter. Oke, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba restart dulu. Oke, sekarang sudah berhasil terubah. Nah, di sini ada tanda dolar, tanda ujung dolar pada prompt menandakan bahwa kita sebagai user biasa. Nah, kenapa kita tidak langsung login sebagai root? Karena di sini untuk pengamanannya kita dilarang keras untuk menggunakan server sehari-hari, mengelola server menggunakan user root. Karena apabila suatu ketika kita menyebabkan kesalahan atau kegagalan fatal sehingga hacker dapat mengendalikan server kita menggunakan user root itu sendiri. Maka dari itu untuk kegiatan sehari-hari kita menggunakan user biasa atau menggunakan konsep dari less privilege.
Oke, lalu bagaimana kalau teman-teman ingin mengakses atau menggunakan user root? Teman-teman bisa menggunakan command sudo su seperti ini. Nah, di sini kita akan menjadi user sebagai root system ya, kan sebagai user biasa. Kita lanjutkan ke bab 2, yaitu adalah OS hardening untuk meningkatkan kekebalan sistem atau server kita. Biasanya server yang sudah publik ini akan rentan dipindai oleh ribuan bot. Maka dari itu kita wajib melakukan OS hardening atau meningkatkan keamanan, pencegahan brute force, dan firewall internal. Ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah mengupdate dan mengupgrade dari OS kita, yaitu yang kita gunakan sekarang adalah Ubuntu. Yang kedua, kita akan menginstal dan menggunakan file 2ban. Ini untuk blokir IP yang mencoba membrute force SSH setelah beberapa kali gagal. Lalu yang ketiga, kita akan mengizinkan lalu lintas SSH dengan port 22, lalu HTTP dengan port 80, dan HTTPS dengan port 443 yang diizinkan langsung firewall dari operating systemnya. Oke, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu untuk mengupdate dan mengupgrade dari operating system kita, yaitu Ubuntu. Kita sudah berhasil mengupdate dan mengupgrade untuk operating system kita Ubuntu. Selanjutnya kita akan menginstal file 2ban dan mengaktifkannya. Kita sudah berhasil untuk menginstal file 2ban-nya ya. Sekarang kita ke langkah ketiga, izinkan port 22, 80, dan 443. Selanjutnya kita ke bab 3, yaitu Tailscale Mesh VPN. Kenapa kita menggunakan VPN ini? Karena kita akan menggunakan konsep dari Zero Trust. Jadi kita akan menghapus port 22 sebelumnya yang kita izinkan tadi. Kalau teman-teman memang tidak ingin ribet, bisa silahkan memakai port 22 atau mengganti port SSH-nya di dashboard Oracle. Namun di sini saya akan menggunakan VPN yang mana server itu hanya bisa diakses menggunakan jaringan VPN. Apabila kita tidak terhubung ke VPN, maka kita tidak dapat terhubung ke server, gitu teman-teman. Port 22 yang terbuka ke internet memberitahu penyerang bahwa server dapat diserang. Arsitektur Zero Trust menyembunyikan port ini sepenuhnya dan memindahkannya ke dalam jaringan private mesh VPN menggunakan Tailscale. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menggenerate dulu Tailscale-nya. Teman-teman kalau belum tahu tentang Tailscale, boleh cek video saya yang lain, atau teman-teman bisa install dan membuat di perangkat laptop atau HP dan sebagainya. Sekarang kita coba untuk menggenerate token key-nya dulu. Teman-teman silahkan saja untuk membuka icon di sini, lalu klik icon Tailscale di sini, lalu pilih yang admin console. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di dashboard Tailscale. Berikut adalah merupakan device-device yang terhubung dari VPN, jaringan VPN Tailscale milik saya. Di sini ada Volnode, ini adalah home server milik saya teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan ke bagian menu setting di sini, dashboard setting. Lalu teman-teman ke menu key, lalu silahkan teman-teman pilih generate authentic key. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan description atau menamainya. Misal kita beri nama Volnode. Ini kita klik reusable, yang berarti ini bisa digunakan berkali-kali. Bisa mengatur expired dari tokennya. Kalau dari defaultnya ini adalah 90 hari. Oke, di sini kita pilih aja langsung generate key. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan mendapatkan generate new key di sini. Teman-teman silahkan copy aja. Lalu kita kembali ke materinya. Di sini ada commands install. Oke, kita coba masukkan dulu komennya. Oke, kita sudah berhasil untuk menginstal Tailscale-nya. Sekarang kita akan coba masuk untuk authentication dari key yang sudah kita buat tadi ya. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil untuk menginstal dan menjalankan dari Tailscale-nya. Di sini kita kembali ke dashboard dari Tailscale. Kita bisa lihat bahwa sudah ada device baru, yaitu Volnode server yang baru kita hubungkan tadi. Sekarang kita akan coba melakukan ping koneksi ke home server. Apakah berhasil di sini? Kita lihat menggunakan ping. Dari hasil ping koneksi terlihat bahwa server Oracle berhasil menghubungi home server. Selanjutnya kita akan menghapus aturan ingress untuk port 22 atau SSH di Oracle OCI Dashboard, Virtual Cloud Networks, dan Security List. Server sekarang akan terisolasi total dari internet dunia dan hanya bisa diakses melalui VPN mesh kita.
Setelah ingress rule untuk port 22 dihapus, selanjutnya kita akan mengubah IP koneksi yang ada di Termius sebelumnya menggunakan IP publik. Sekarang akan kita ubah menjadi IP dari Tailscale yang sudah kita atur. Setelah diubah dan dihubungkan, dari hasilnya kita sudah berhasil terhubung ke server Oracle menggunakan IP Mesh VPN dari Tailscale. Kita akan lanjut kepada bab keempat, yaitu Docker Standardization. Prinsip DevOps, jangan menginstal aplikasi langsung di operating system atau bare metal. Gunakan Docker untuk membungkus semua layanan ke dalam kontainer yang ringan, terisolasi, dan mudah dipindah antar cloud atau portable. Di sini kita akan menginstal Docker sebagaimana di dalam perintah ini. Lalu di perintah terakhir kita akan menambahkan user ke grup Docker agar bisa menjalankan kontainer tanpa harus menggunakan sudo. Lalu yang terakhir kita akan melakukan uji coba menggunakan Docker container Hello World. Jika nanti muncul Hello World from Docker, maka runtime environment telah siap, server kita telah resmi production ready. Untuk instalasi Docker kita sudah selesai dan kita sudah berhasil melakukan uji coba menggunakan perintah docker run hello world. Di sana sudah tertampil ada kontainer bernama hello world. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung materi, yaitu di bab 5 atau penutup, kesimpulan dan pencapaian. Hari ini kita telah membangun fondasi infrastruktur yang aman, tangguh, dan modern. Berikut merupakan ringkasan pencapaian pentingnya. Yang pertama, koneksi aman. Berhasil masuk ke VPS Oracle melalui Termius tanpa password menggunakan kriptografi asimetris, lalu OS hardening, sistem diperkuat dengan file 2 band dan UVW firewall, siap menangkal serangan otomatis. Lalu yang ketiga adalah Zero Trust VPN. Port SSH ditutup total dari internet, koneksinya kini hanya melalui Tailscale Mesh VPN dengan token autentikasi. Yang keempat ada Docker Ready. Runtime environment terstandarisasi, semua aplikasi masa depan akan berjalan di atas kontainer Docker. Status servernya sekarang sudah production ready dan bulletproof. Server telah memenuhi standar keamanan enterprise dan siap untuk deployment aplikasi. Materi selanjutnya akan membahas arsitektur Docker Compose dan Nginx Proxy Manager. Sampai jumpa di part 4. Terima kasih sudah banyak menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan memberikan like dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.